Cerita dimulai dengan seorang duda bernama Fosco yang menikahi janda cantik bernama Anna. Dan masing-masing dari mereka telah memiliki anak. Fosco memiliki anak laki-laki yang bernama Livio, sementara Anna sendiri memiliki anak perempuan yang bernama Santina. Tak hanya untuk kedua mempelai, acara pesta itu mendatangkan kebahagiaan bagi para tamu undangan, keluarga, dan anak-anak dari kedua mempelai. Saat malam tiba, Fosco bersiap untuk menggelar permainan kuda dengan Anna. Namun tiba-tiba datang seorang teman Fosco dengan berita genting yang meminta dia untuk segera pergi ke suatu tempat. Meskipun Anna dan Fosco sudah sangat antusias, mereka terpaksa menunda permainan mereka karena situasi yang mendesak. Pada malam itu, Fosco dan sahabatnya pergi ke sebuah lokasi makam kuno yang diyakini menyimpan harta karun. Meskipun mereka mengetahui bahwa melakukan penggalian di tempat tersebut dilarang dan semua barang yang ditemukan di dalamnya menjadi milik negara, namun Fosco dan teman-temannya tetap melakukannya. Ketika mereka tengah asik mencari harta karun, kehadiran polisi tiba-tiba mengagetkan mereka. Tanpa pikir panjang, mereka semua meninggalkan barang yang telah ditemukan dan berlari menghindari polisi. Mereka pun berhasil bersembunyi dan membuat mereka terlepas dari kejaran polisi. Dan di saat Fosco pulang ke rumah, ia pun kemudian melanjutkan permainan mereka yang sempat tertunda. Ia pun kemudian membangunkan Anna yang sudah tertidur. Dengan mata yang masih mengantuk, Anna pun dengan tetap semangat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Keesokan harinya terlihat Livio bermain di pantai dengan teman-temannya. Tiba-tiba seorang gadis bernama Stella menyelipkan surat cinta di Vespa milik Livio. Rupanya Stella sangat menyukai Livio dan selalu mengikutinya secara diam-diam kemanapun Livio pergi. Beberapa hari kemudian, Fosco dan Anna pulang dari acara bulan madu mereka. Kemudian Anna bertemu dengan saudara-saudara Fosco di gudang, dan saat itu ia melihat bagaimana Fosco merendahkan Livio di depan orang-orang. Suatu hari Fosco pergi keluar kota untuk menjual barang dagangannya, dan hal itu membuat Anna merasa kesepian. Melihat ayahnya pergi bekerja, Livio mulai melakukan pendekatan kepada Anna agar mereka lebih mengenal dan akrab. Dan rupanya selama ini Livio telah mengamati istri ayahnya tersebut. Setelah beberapa hari bekerja, akhirnya Fosco pulang ke rumah. Saat itu ia ingin mengajak keluarga kecilnya berlibur untuk menonton balap sepeda. Namun Livio sengaja memilih menonton terpisah dengan kedua orang tuanya agar ia bisa memperhatikan Anna dari lantai atas rumah pamannya. Malam harinya terlihat Anna yang sedang menyiram tanaman. Tanpa ia sadari, rupanya Livio sudah berada di atas pohon dan sedang memperhatikan Anna. Anna pun lalu bertanya apa yang sedang Livio lakukan di atas sana. Livio kemudian langsung bertanya kepada Anna tentang hubungan seorang anak dengan ibu tiri. Menurut Anna, ia lebih suka menyebut hubungan tersebut sebagai kakak beradik dan bukan sebagai ibu dan anak. Hal itu tentu membuka kesempatan untuk Livio bisa mendekati istri ayahnya. Kemudian terlihat Fosco yang kembali berburu benda-benda bersejarah bersama dengan teman-temannya. Fosco mendapatkan kejutan yang tak terduga ketika menemukan sebuah patung emas yang bernilai jutaan rupiah. Hal itu sontak membuatnya kaget karena tak disangka-sangka menemukan harta berharga seperti itu. Namun kegembiraan Fosco sirna ketika ia menyadari bahwa ada orang-orang yang datang untuk melihat patung tersebut. Dan ini tentu saja sangat riskan karena penemuan seperti itu seharusnya dirahasiakan karena termasuk aktivitas ilegal. Rasa emosi mulai memuncak dalam diri Fosco dan ia pun menyalahkan anak dan istrinya karena tidak mampu menjaga rahasia. Tidak hanya itu, Fosco juga mengucapkan kata-kata yang tidak pantas dan menyinggung perasaan Livio. Hal itu membuat Livio merasa sangat tersinggung sehingga ia memutuskan untuk keluar rumah karena tak tahan dengan perkataan ayahnya. Namun rasa bersalah kemudian menyelimuti hati Fosco dan ia pun mencoba membujuk Livio dengan menyuruh Anna untuk membawakan makanan. Namun Livio yang masih merasa sakit hati dengan perkataan ayahnya langsung menjatuhkan makanan tersebut sebagai tanda bahwa ia merasa kesal dan kecewa. Keesokan paginya cuaca sangat cerah saat itu
dan Anna bersama beberapa saudaranya asik bermain air. Livio lalu bergabung dengan mereka dan akhirnya ia bisa mendapatkan kesempatan untuk menyentuh sosok ibu muda untuk pertama kalinya. Namun kabar buruk kemudian datang bahwa Fosco telah ditangkap polisi karena ketahuan membongkar situs makam kuno. Anna merasa sedih ketika ia pergi ke kantor polisi untuk menemui Fosco. Ia sangat khawatir dengan nasib Fosco ke depannya. Namun Fosco terlihat sangat senang dan yakin bahwa ia bisa segera dibebaskan dari penjara. Anna kemudian pulang ke rumah dengan suasana hati yang semakin buruk ketika ia melihat Livio mengadakan pesta bersama teman-temannya. Ia merasa marah dan kesal karena Livio tidak menunjukkan rasa empati kepada ayahnya. Setelah perayaan pesta berakhir, Anna membantu Livio membersihkan rumah. Fosco yang tidak ada di rumah membuat Livio merasa bebas dan seringkali memikirkan tentang Anna. Livio kemudian bercerita tentang perasaannya kepada Anna pada malam itu. Bahkan kedekatan mereka semakin terasa ketika Livio terkena debu dan Anna membantu membersihkannya dengan sepenuh hati. Akhirnya karena Livio tidak bisa menahan perasaannya terhadap ibu tirinya, ia pun memberikan kecupan kepada Anna. Tidak ada penolakan dari Anna, bahkan ia mengizinkan Livio untuk mencintainya. Hal ini mendorong Livio untuk lebih berani dan mengajak Anna untuk melakukan sesuatu yang lebih. Ketika Anna sedang menjemur pakaian, di saat itulah Livio mengajak Anna untuk bermain kuda. Namun Anna merasa ragu dan takut permainan ini akan diketahui oleh orang lain, terutama jika Fosco mengetahuinya, maka semuanya akan berakhir buruk. Livio tidak berhenti di situ saja untuk mendekati Anna. Ia pun mencari cara lain dengan menyuruh Satina untuk mengajaknya nonton bioskop. Setelah mengetahui hal tersebut, Anna pun marah pada Livio karena merayunya dengan memanfaatkan anaknya. Livio yang merasa sedih hatinya, ia pun duduk melamun seorang diri. Pada malam itu, Stella datang menghampiri Livio. Ia tidak mengetahui rahasia yang disembunyikan oleh Livio. Yang diketahui oleh Stella hanyalah Livio sedang bersedih, sehingga ia mencoba menghiburnya dengan mengajak Livio bermain kuda. Namun Livio menolak ajakan tersebut. Ketika Livio pulang ke rumah, pintu rumah pun sudah dikunci oleh Anna. Ia kemudian masuk melalui jendela dengan memecahkan kaca. Suara pecahan kaca itu pun kemudian membuat Anna terbangun dari tidurnya. Lalu tiba-tiba Anna meluapkan emosinya dan menyatakan apa yang dia rasakan saat ini. Ia juga meminta maaf atas hal yang telah dia lakukan kepada Livio. Livio yang sudah sangat ingin bermain tak bisa menahannya. Ia pun segera meluapkan keinginannya tersebut dan akhirnya Livio pun bisa bermain bersama dengan ibu tirinya tanpa ada penolakan sama sekali dari Anna. Keesokan harinya, lagi-lagi Anna dan Livio sedang bermain kuda. Namun sayang permainan mereka saat itu diketahui oleh Stella dan hal itu membuat mereka berdua menjadi panik. Akan tetapi Anna mencoba bersikap biasa saja dan seakan tidak peduli karena hal tersebut tidak ada bukti yang bisa ditunjukkan oleh Stella. Setelah itu kakak ipar Anna datang dan memberitahu kalau besok Fosco akan pulang ke rumah. Namun anehnya Anna justru menceritakan apa yang telah ia lakukan bersama Livio. Ia menceritakan hal itu kepada kakak iparnya karena ia merasa bersalah dan ia juga takut terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan jika dirinya tidak berkata jujur. Kakak ipar pun marah dan kecewa mendengarnya. Ia kemudian berpesan agar hal ini jangan sampai Fosco mengetahuinya. Singkat cerita, orang-orang mengadakan pesta untuk menyambut kepulangan Fosco setelah pulang ke rumah. Fosco terlihat sangat bahagia, tetapi Anna dan Livio terlihat tidak bahagia karena ada hal yang mereka sembunyikan. Sikap mereka membuat Fosco bingung mengapa mereka tidak bahagia padahal dirinya sudah kembali. Pada malamnya Livio dan Anna bertemu diam-diam untuk mengakhiri hubungan mereka dan melupakan semuanya. Mereka sepakat untuk tidak memberitahu siapapun dan rahasia ini akan menjadi rahasia mereka berdua. Kemudian Livio memutuskan untuk menikah dengan Stella, gadis yang selama ini mencintai dirinya. Di pesta pernikahan Livio, terlihat jika Anna yang seolah menutupi kesedihannya melihat Livio bersama orang lain. Namun apapun yang terjadi saat ini, ia harus bisa menjalani semuanya dengan ikhlas. Lalu film pun selesai.